Pemirsa, kita lanjutkan kembali Prime Time Talk malam ini terkait kisru APBD DKI Jakarta. Saya akan kembali bergabung dengan Pak Doni dari Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Pak Doni, kalau misalnya malam ini akhirnya semua bermuara menjadi pergub, apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri? Jadi gini, kami masih berasumsi dan berharap menjadi peraturan daerah. Karena begini, ini masih murni ranah administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada rapat badan anggaran. Jadi keputusan pimpinan DPRD itu dengan tadi katakanlah 13 orang dari badan anggaran plus satu fraksi itu sudah bisa mendapatkan justifikasi untuk menjadi landasan menjadi perda. Jadi keputusan pimpinan DPRD ini tidak terkait dengan fraksi dan segala macam ya, tetapi ini murni pada badan anggaran, pada ranah komisi dan badan anggaran dan seterusnya. Dengan dasar itulah kemudian bisa menjadi keputusan pimpinan DPRD yang menjadi landasan peraturan daerah. Itu masih bisa kita dorong dan kita selamatkan kalau memang kepada para pihak. Pak Doni, kalau misalnya memang sengaja dari eksekutifnya yang mengarahkan agar deadline atau deadlock sehingga jadinya juga pergub, mungkin ini langkah yang akan ditempuh oleh Gubernur Basuki Cahayapurnama. Bagaimana komentar Anda? Artinya kalau memang itu sebuah pilihan akhir ya, tapi kan nanti Mendagri pasti punya keputusan. Kalaulah itu toh nanti ternyata tidak tercapai, kan harus ada kesepakatan dulu. Harus muncul keputusan pimpinan DPRD-nya pada malam ini. Kalau ternyata putusan pimpinan DPRD tidak terbit, maka itu tidak bisa menjadi landasan dasar untuk menjadi perda. Jadi apakah perda atau pergub tetap harus ada surat keputusan pimpinan DPRD, Pak? Dasarnya itu, dasar harus ada keputusan pimpinan. Kalau tidak terbit keputusan pimpinan DPRD, maka dengan dasar itu berarti itu tidak bisa menjadi perda. Maka pilihannya menjadi pergub. Dengan dasar itu nanti Menteri Dalam Negeri akan memberlakukan pasal 314 pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan mengacu kepada angka perubahan untuk pagu tahun anggaran 2014 untuk membiayai besaran dan magnitud dari kegiatan itu untuk membiayai 9 bulan kegiatan yang akan kita laksanakan nanti di 2015. Kalau sekarang 64 triliun pendapatan, maka di angka perubahan itu hanya sekitar 63 triliun. Nah, dengan 63 triliun itulah yang akan menjadi landasan menjadi peraturan gubernur. Nanti sampaikan kepada kami rancangan peraturan gubernur. Rancangan peraturan gubernur itu nanti kami akan lakukan pengesahan, pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri. Berapa yang kita anggarkan? Nanti berapa untuk belanja wajib, berapa untuk belanja mengikat, mana betul-betul untuk prioritas pembangunan dan seterusnya yang sudah komited itu. Katakanlah 46,2 triliun itu sudah untuk yang namanya untuk MRT ya, kemudian 1 triliun untuk Transjakarta, kemudian untuk peningkatan jalan layang dan seterusnya, garong-gorong dan kebersihan persampahan. Jadi murni hanya untuk belanja wajib, mengikat dan betul-betul untuk prioritas pembangunan. Sedangkan di luar itu misalkan seperti rapat-rapat, sosialisasi, kemudian perjalanan dinas itu mungkin kita tidak tiadakan. Karena itu nanti pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri. Oke. Itulah maknanya kalau memang nanti pilihannya menjadi pergub ya. Kalau memang itu pilihan akhir ya, tapi kalau masih bisa kita dorong menjadi perda, kenapa tidak? Karena kan ini ada dua penyelenggara pemerintahan daerah, ya kan? Namun kalau nanti itu menjadi pergub, jadi kan nanti by law memang dibolehkan Menteri Dalam Negeri akhirnya men-take over yang seolah-olah nanti karena aturan peran DPRD itu nanti diperankan oleh Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan seterusnya terhadap anggaran itu. Tapi berlakulah pengesahan. Kira-kira begitu, Mas Doni. Oke, baik. Pak Doni, saya ke Mas Adnan dulu. Mas Adnan, ini sepertinya juga menarik ya. Artinya selalu ada solusi ya, apakah itu perda ataupun pergub. Kira-kira gubernur nih, menurut prediksi Anda, bukan penerawangan ya, akan menggunakan mekanisme yang seperti apa untuk menyelamatkan APBD sebenarnya? Saya kira kan kalau posisi Pak Gubernur dari awal, dia menginginkan supaya APBD ini tidak direcoki oleh berbagai macam kepentingan proyek yang dititipkan oleh berbagai pihak. Memang gubernur memang sejatinya pengen banget pergub saja gitu kan? Saya kira dengan posisi itu dan kemudian dikaitkan dengan proses perdebatan yang sampai sekarang belum juga selesai, ini artinya memang kedua belah pihak beranggapan bahwa satu sama
beranggapan bahwa keputusan ini tidak bisa diambil karena memang dalam posisi yang berbeda kepentingan. Nah, saya kira dalam situasi seperti ini, karena memang undang-undang memberikan solusi yang terbaik, dengan asumsi bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh Pak Gubernur merupakan keputusan-keputusan yang ditujukan untuk menyelamatkan anggaran DKI dari penggerogotan-penggerogotan yang dilakukan oleh berbagai pihak, tentu saja publik pasti akan melihat ini adalah pilihan yang paling baik. Iya, iya. Nah, persoalan bahwa kemudian ini menjadi sedikit rancu ya, karena kemudian gubernur juga harus merepresentasikan fungsi legislatif dalam konteks ini, ya kita perlu melakukan juga kontrol atas penyelenggaraan pemerintahan. Kan bisa aja seperti Pak Doni tadi katakan, udahlah fungsi legislatif itu diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri gitu kan? Iya, iya, saya kira itu bisa saja dilakukan. Tetapi kan ini situasinya menjadi tidak normal ya, situasinya menjadi abnormal. Akan tetapi emang perang terhadap korupsi situasinya normal, Mas? Iya, saya kira saya sepakat bahwa ongkos yang sekarang ini harus dibayar oleh masyarakat DKI ini adalah ongkos untuk memperbaiki ya tata kelola anggaran di Pemda DKI. Nih, misalnya nih, kalau Anda tadi sudah mengamini bahwa gubernur sebenarnya sengaja dan tanda petik mendeadlockkan suasana malam ini sehingga sampai jam 12 akhirnya mengarah kepada pergub saja. Anggota DPRD dengan segala daya upaya tetap menjalankan fungsinya menunggu loh sampai jam 12 malam nanti. Ya. Lalu buat apa menunggu kalau sebenarnya juga sudah tahu kalau gubernur akan tetap pergub aja nanti. Upaya apa lagi yang sedang dilakukan oleh wakil rakyat Anda ini di sana? Saya kira kan ini kalau dari sisi DPRD ya, saya melihat ada dua babak ya. Babak pertama adalah babak di mana image mereka begitu hancur. Ini peluang memperbaiki citra. Setelah isu dana siluman itu diangkat langsung oleh Pak Gubernur. Nah, babak kedua ini mereka ingin merestorasi citra bahwa mereka adalah orang yang berniat untuk membahas kembali pada aturan gitu kan, rancangan APBD yang sudah begitu ya? diberikan evaluasinya oleh Mendagri. Akan tetapi saya kira ini sudah terlambat. Ini ya, namanya juga usaha boleh dong. ini sesuatu yang memang aturannya begitu kan? Ya, saya kira memang aturannya seperti itu. Akan tetapi kan kita bisa melihat dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Taufik, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Lunggana misalnya. Itu sudah mencerminkan keputusan mereka dari awal bahwa mereka memang tidak ingin supaya ini menjadi perda begitu ya, paling tidak dari sisi sikap pribadi mereka. Nah, hal ini sebenarnya ya ini adalah sebuah pelajaran sekali lagi buat masyarakat DKI bahwa ongkos dari konflik ini sebenarnya positif gitu. Artinya kita dihadapkan pada situasi di mana isu e-budgeting sekarang menjadi isu yang seksi. Karena justru juga di-endorse oleh Mendagri, di-endorse oleh Pak Jokowi selaku Presiden, dan kita berharap bahwa DKI ini justru menjadi role model buat daerah lain. Karena bagaimanapun Jakarta ibu kota negara, dia adalah wilayah yang paling modern dari sisi apapun, termasuk infrastruktur, teknologi dan seterusnya. Jadi sebenarnya bukan cuma di Jakarta seperti ini ya, cuma daerah-daerah lain tidak bersuara seperti Ahok. Saya kira Anda tadi mengatakan ini pelajaran bagi masyarakat. Sebenarnya yang belajar ini masyarakat atau anggota DPRD sih sebenarnya menghadapi situasi menghadapi gubernur kita ini? Ya, masyarakat bisa belajar dari konflik ini. Kemudian DPRD juga perlu menghitung ulang. Menghitung proyek maksudnya? Menghitung ulang atau memprediksi ulang ya. Bahwa ternyata gubernur yang mereka hadapi ini bukan gubernur yang sebagaimana biasanya. Kalau kemudian dulu mereka bisa menjalankan ya kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya itu ilegal dalam konteks pidana korupsi misalnya, sekarang mereka dikejutkan dengan sosok gubernur yang justru terang-terangan membuka semua persoalan-persoalan yang terkait dengan proses penyusunan anggaran di DKI. Nah, saya kira ini adalah sebuah sinyal bagus sebenarnya dalam konteks pemberantasan korupsi bahwa ada aktor-aktor negara yang justru mengambil inisiatif, mengambil posisi berada di depan
berada di barisan paling depan untuk menyuarakan transparansi dalam proses penyusunan anggaran. Nah, hal ini harusnya disambut. Masyarakat menyambut itu dengan baik. ICW mendukung? Tentu saja ICW menjadi walaupun bagian. ngurus dapur orang nih. Ya, itu konsekuensi. Pemberantasan korupsi itu selalu membawa konsekuensi bagi pihak-pihak yang selama ini menikmati dari apa yang dari sebuah sistem yang korup. Gitu. Oke, Mas Adnan. Dan pemirsa, ini kita masih lanjutkan diskusi kita, dan terima kasih bagi Anda yang sudah berpartisipasi mengirimkan SMS atau statement komentar pertanyaan lewat nomor yang sudah kami tayangkan tadi. Dan di tengah kisruh DPRD yang kini masih berlangsung, publik Jakarta tetap berharap harus ada solusi terbaik bagi pembangunan di DKI Jakarta. Sebab pemirsa, saat ini ada beberapa mega proyek yang hingga kini belum terselesaikan di ibu kota Jakarta. Kita simak datanya berikut ini. Ini ada proyek MRT, ya, seperti yang tadi Pak Doni juga sudah singgung di sini. Ini kan targetnya harus 2016 nih ya, tapi molor jadi 2018. Alokasi dananya ini seharusnya adalah 17 triliun rupiah. Proyek monorel ya, 15 triliun rupiah itu yang targetnya 2012, ternyata mandek sejak 2007 bahkan batal. Deep Tunnel ya, 16 triliun rupiah belum berjalan. Ini yang terakhir sempat heboh, Giant Seawall ya, 47,65 triliun rupiah juga belum berjalan. Dan ini memang semua proyek-proyek atau mega proyek yang menyangkut hajat hidup orang banyak di Jakarta. Kenapa? Ini nggak jauh-jauh dari urusan menyelamatkan Jakarta dari banjir juga kan? Kalau banjir ekonomi lumpuh. Oke, saya akan kembali ke Pak Doni dari Kementerian Dalam Negeri. Pak Doni, ini kalau misalnya malam ini ya kita sih berharap ya bisa muncul keputusan pimpinan DPRD sehingga nanti bisa keluar perda. Tapi kalau tetap pergub kemudian diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri, berapa lama Pak Doni dari pergub itu kemudian ditelaah oleh Kementerian Dalam Negeri sampai akhirnya mendapatkan pengesahan? Karena ini kan pembangunan harus terus berjalan, Pak. Ya, intinya katakanlah misalkan tidak tercapai keputusan pada malam hari ini ya, tidak ada keputusan pimpinan DPRD sebagai landasan perda. Nah, terhadap itu harus ada pernyataan bahwa tidak tercapai kesepakatan. Dengan dasar itu Mendagri segera mengeluarkan radiogram kepada gubernur untuk segera memberlakukan peraturan gubernur. Nanti kami akan koordinasikan pula dengan Forkompimda. Karena memang di pasal, jadi kita akan menggunakan pasal 8 Undang-Undang 23 ayat 3, pasal 314 Undang-Undang 23 2014, pasal 377, kemudian pasal 65 Undang-Undang 23 2014 dan pasal 22 ayat 2 dan ayat 9 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Di mana karena satu dan lain hal gubernur punya keleluasaan diskresioner, ya diskresioner untuk menggunakan sejumlah anggaran dimaksud untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah, harus ada kepastian terhadap pelayanan, dan kemudian Mendagri melakukan pengesahan by law, memang diharuskan seperti itu. Nah, dari misalkan kita asumsi nanti kita akan asistensi. Ya, kita akan asistensi mereka bagaimana menyusun rancangan peraturan gubernur tentang APBD. Ya, kemudian kita coba kembalikan kepada RKPD, KUA dan PPAS. Kemudian kita jamin efektivitas dan efisiensinya. Kemudian kita katakanlah tidak-tidaknya kami akan optimis 1 April Pemda DKI harus sudah punya apapun bentuk pilihannya. Kalau memang itu pergub 1 April DKI harus sudah punya dasar hukum untuk melaksanakan APBD dengan dasar pergub. Ya, jadi kita akan asistensi dan kami harus kerja keras ini. Jadi Mendagri ini betul-betul kerja keras ya Pak Menteri. Begadang kan terus ini Pak Doni ya sampai tanggal 1 April. Sangat concern dan sangat komit. Ya, ini sampai jam 4 subuh ini kita. Ini kemarin 1 bulan, udah hampir 1 bulan kita. Iya Pak Doni, begadang boleh saja Pak, lagi, tapi tetap jaga kesehatan ya. Jangan sampai kumisnya berkurang Pak. Ya, tapi ini kan untuk rakyat DKI kan. Jadi kita ingin memberikan yang terbaik lah. Artinya kita ingin memberikan yang terbaik, memberikan kepastian terhadap pelayanan pemerintahan, bahwa pemerintahan harus terjalan, dinamika atau kedua elit boleh bertikai, tetapi pelayanan publik tidak boleh terkendala. Makanya Menteri Dalam Negeri benar mengatakan bahwa Pak Cahyokumolo mengatakan saya tidak mau terlambat 1 jam pun bagi APBD DKI untuk dapat segera saya laksanakan, dan kemudian saya perintahkan pada gubernur kalau memang ternyata ini harus menjadi pergub. Kira-kira begitu. Baik, Pak Doni, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak. Selamat bertugas kembali Pak, selamat malam. Dan pemirsa, demikianlah diskusi saya dengan Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Redonizar Munek. Oke, Mas Adnan, closing statement, singkat saja. Ya, saya kira
kisruh ini adalah sebuah pelajaran buat siapapun, terutama buat masyarakat Indonesia yang melihat bahwa ternyata Jakarta sebagai center dari semua kehidupan sekarang di Indonesia ini sedang berada pada proses untuk berubah atau proses untuk hancur. Nah, masyarakat tentu saja mendukung dalam konteks proses untuk berubah. Karena sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan, Jakarta harus menasbihkan dirinya sebagai daerah yang menjadi percontohan buat daerah lain. Meskipun kita sadar bahwa daerah lain di Indonesia ini setelah desentralisasi juga memiliki banyak inisiatif lokal yang harus kita apresiasi. Nah, akan tetapi karena Jakarta ini APBD-nya juga sangat besar, sampai 70 triliun sekian, ini menjadi sebuah indikator yang cukup kuat. Jika kemudian DKI sudah berhasil menyelenggarakan proses penyusunan APBD yang transparan, yang akuntabel, yang melibatkan berbagai macam komponen masyarakat, dan merefleksikan kemudian kebutuhan real masyarakat, maka kemudian daerah lain dengan cepat bisa mengadopsi pendekatan-pendekatan bisa jadi itu. snowball effect ya seharusnya peristiwa ini. Oke, Mas Anand terima kasih sudah bergabung sama kami. Selamat malam. Selamat malam. Ya, pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyimak Prime Time Connect bersama rekan saya Veronica Muniaga langsung dari Grand Studio Jakarta. Vero, apa yang akan disajikan dalam Prime Time Connect kita edisi malam hari ini, Faye? Ya, baik Doni, Prime Time Connect kali ini akan membahas tentang kelompok militan ISIS yang memang memperbanyak jaringannya lewat komunikasi melalui media sosial. Kita akan bahas lebih lanjut, tentunya juga kita masih memiliki sejumlah informasi lainnya dari media sosial. Doni. Oke, baik Faye, kita ketemu lagi nanti. Dan pemirsa, sampai di sini saya mengawal Anda dalam Prime Time Talk. Jangan lupa Anda bisa mengirimkan informasi dan saran pada kami lewat email di news@berita1.tv. Follow kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Anda dapat berpartisipasi dalam citizen reporting dengan mengirimkan peristiwa di sekitar Anda lewat format video atau foto ke email kami di news@berita1.tv dan Twitter di @berita1tv.